Pada saat lu kayak punya bisnis sendiri, terus apalagi bisnis lu kan cepet banget viralnya ya. Iya. Itu se-pressure apa sih Ben buat lo? Ketika gue ngelakuin konten, itu gue mikir kayak gila, ini gue ngelakuin dengan modal yang sangat-sangat minim, tapi dengan potential revenue yang sangat-sangat gede. Kenapa sambal bakar? Kenapa? Dan dari mana idenya? Kita satu cabang untungnya sekian, dan 100 cabang kebayang nggak 100 kali lipat gitu kan. Tapi yang orang kadang lupa kalau rugi gimana. Tapi yang paling penting lu udah ada persiapan kalau ini gagal sih. Money Language dari Genius. Hai, welcome back di podcast Money Language. Tepuk tangan penonton boleh? Luar biasa. Ini masih menjadi tempat di mana kita bisa mengulik cerita, curhatan, sampai solusi keuangan dengan cara yang seru. Let's go! Barengan sama Pila, masih sama hari ini kita bakal banyak yang dibahas ya. Tapi kali ini sadar gak sih kalau banyak anak muda, termasuk aku ya, aku juga anak muda loh, yang mulai berpikir kok gue kerja kantoran terus ya, apa sih next stepnya untuk aku? Ada jalan apa ya untuk aku di luar sana? Nah, hari ini banyak banget pasti yang berpikir pengen mencoba hal-hal baru. Mulai mungkin kayak berhenti ngantor jadi kreator. Atau berhenti ngantor pengen punya bisnis. Tapi lo sadar gak kalau dibalik keinginan itu gak segampang yang orang bilang. Pasti banyak banget harus mendaki gunung, melewati lembah ya. Belum lagi ada drama pindah karir, resiko keuangan, sampai harus siap mental buat bangun sesuatu dari nol. Apakah lo siap? Nah, hari ini kita akan belajar langsung dari seseorang yang sudah benar-benar merasakan semuanya. Kalau begitu langsung aja, ini dia Iben MA. Halo Pila. Ini manggilnya apa sih kalau Genius? Teman Genius ya? Teman Genius. Teman Halo, Genius. Teman Genius. Apa kabar Ben? Tas dulu Ben. Sangat baik, sangat baik. Kita sering ketemu ya. Iya ketemu benar. lagi Kita pernah kerja bareng loh. Bener. Itulah namanya emang kita struggle ya in this economy. Ben, gimana kabar lu Ben? Baik, sangat baik. Baik ya. Ya, banyak masalah tapi banyak yang serunya juga. Banyak masalah kan banyak hikmah berarti Ben. Bener. Setiap habis ada masalah nambah lagi ilmu lo kan Ben. Semoga gitu lah. Nah, so it's say depan kamera ya. Kalau belakang kamera puyeng salah. Ben, tapi kan kita juga sebelum ini pernah ngobrol ya. Mungkin tapi teman Genius di rumah tuh pengen tahu kalau lu ini kan gak langsung dimulai menjadi seorang pebisnis. Bahkan sebelumnya lo kreator dulu full time. Sebelumnya lagi kasih tahu Ben, kasih paham. Oke, jadi cerita singkat lah ya. Boleh, singkat saja. Singkat saja. Awal mulanya tuh gue karyawan. Dulu kerjanya di bidang hukum as a lawyer. Law firm gitu? Di law firm. Terus abis di law firm pindah lagi ke semacam venture capital lah. Tapi berapa tahun dulu di law firm? Ini era-era fresh grad lo berarti? Iya benar. Di law firm tuh sekitar 4 tahun lah. Lama cuy. Iya lumayan lah. Abis itu setahun pindah jadi head legal di venture capital. Nah pas di venture capital itu sempet lah akhirnya mulai ngonten tuh. Dari awal lawyering dari akhir tahun lawyering juga sempat ngonten sih. Udah mulai. Tapi lu tuh kalau nggak salah dulu awal viral konten lu pacaran gak sih? Pacaran, terus habis itu sempet yang interview bocil. Iya. Gue tuh pernah masuk di FYP gue dulu ya, yang kayak kalau bola ini masuk berarti aku boleh ini ya. Gitu lo sama cewek lo. Itu awal banget lah. Awal banget ya kan? Iya, itu awal pandemi. Awal pandemi, iya benar. Ya nggak sih Ben itu pertama kali gue ngeliat kayak this is the next big thing. Oh beda. Tapi terus berarti di akhir-akhir lu ngantor, lu udah mulai kayak ada keinginan ngonten. Waktu itu mulai ngonten tapi belum tahu kalau ini bisa diseriusin. Apalagi, iseng aja? Iseng. Apalagi pada saat itu TikTok itu belum kayak sekarang ya. Sekarang semua orang udah tahu lah TikTok itu bisa datengin duit. Ada brand yang masuk ke situ. Iya betul. Dulu ya TikTok dulu masih ngulik banget era lu ya? Iya zaman itu baru-baru setelah si Bowo Alpenlibel itu tuh. Lagi. Dan gak ada orang yang tahu itu bisa datengin duit di sosmed itu. Nah pas gue ngelakuin untuk nge-entertain orang aja, lama-lama gue nge-maintain itu terus lakuin, ternyata brand-brand nih pada ngelakuin activation di situ. Nah di situ gue mulai lihat tuh kayak, oh ini ternyata
money making juga nih. Iya, potensi ya. Potensi juga. Lama-kelamaan gue ngelakuin barengan as an employee dan as a creator. Dan lama-kelamaan kok gue kayak, ini duit gaji gue. Ini duit income dari kontennya kok makin meningkat. Iya, iya. Ya udahlah, akhirnya resign dan full time jadi content creator. Oke, luar biasa. Tapi itu butuh keberanian lo bro. Untuk lo kayak, soalnya kan pasti namanya kita ngantor ya, selain comes with salary, kita comes with kayak BPJS mungkin, atau asuransi apa, benefit apa, tapi lo tinggalkan itu, triggernya apa? Maksudnya, ya oke lo udah lebih enak di konten, tapi awal bangetnya konten tuh, trigger berani pindahnya itu? Bukan, awalnya lo bikin konten. Oh awalnya banget tuh bener-bener lo iseng doang? Iya kayak untuk nge-entertain teman-teman kantor gue mungkin. Awalnya gitu. Awalnya, dan dulu tuh pas zaman TikTok awal banget ya. Itu belum ada tuh konten-konten kantoran. Isinya semua antara bocah-bocah atau ya joget. Iya joget atau joget. Gitu sih, nah, sedangkan pas gue ngeliat orang-orang di kantor gue pada nonton TikTok semua. Kalau lagi lunch break. Terus gue mikir kayak, kenapa ya gak ada orang yang ngontenin tentang kehidupannya di kantor, padahal yang nontonin orang-orang kantoran. Kantor juga ya, pasti banyak lebih yang relate. Iya. Terus setuju. lama-kelamaan ya gue mulai itu, dan ya sekarang kan udah banyak banget kan orang yang bikin konten di kantornya. Ya pas mulai itu ternyata rame, hokinya gue adalah video pertama gue tuh langsung rame. Mungkin kalau video pertama gue gak rame, gue gak akan melanjutkan itu ya. Ramenya berapa juta tuh, lo inget gak? Kayak sekarang, kayak pas awal-awal tuh 7 juta. 7 juta gede banget sih. 7 juta views untuk TikTok di 2019 ya. Itu gue inget banget pertama kali gue ngupload tuh video. Terus habis itu gue lagi di kantor, lagi lunch break, terus gue langsung, hah gila. Tapi itu penggunanya, maksudnya pelakunya, pengguna TikTok tuh masa itu banyak. Tapi pelakunya cuma dikit loh Ben. Iya bener. Iya, jadi secara opportunity juga lu masuk di momen yang tepat banget ya. Bener banget, hoki. Oke, akhirnya lu establish sampai sekarang. Gue inget banget, jadi dulu Sobat Genius di rumah, radio gue itu pernah bikin konten ke rumah Iben. Iya bener. Karena kita ngasih lo award, lo inget gak sih? Kita kasih plakat Creator of the Year. Gue masih ada gitu. Iya, ya kan, plakat dari radio gue. Terus, radio tempat gue kerja kesannya kayak gue punya radio. Enggak, bukan. Nah, terus gue inget banget di situ lu proses mau pindah rumah, pindah kantor. Iya bener. Ya kan, ya gak sih? Iya bener banget. Itulah, apa di saat dia begini, kesini. Itu kerasa banget kan. Sampai akhirnya sekarang lu udah pindah ya? Iya udah pindah. Udah rumah sendiri. Udah pindah kantor ya. Ya ampun, sesukses itu. Umur berapa sih Ben? Gue sekarang 27. 27 aja kok, not even 30. Sama kan kita ya? Enggak dong. Oke. Tuhan gue. Oke, terus lo akhirnya udah establish kantor sendiri, tim sendiri, semakin settle. Akhirnya lo memutuskan untuk berbisnis. Iya. Kenapa sambal bakar? Kenapa? Dan dari mana idenya? Oke. Jadi dari awal gua ngonten, emang gue tuh sebenarnya pengennya ngelakuin bisnis. Oke. Dan gue udah mikir bahwa konten ini leverage lah untuk kita bisa ngelakuin bisnis. Oke. Kenapa akhirnya sambal bakar? Sebelum sambal bakar tuh gue ditawarin tuh banyak bisnis juga sama teman-teman gue. Tapi gue udah bilang ke diri gue lah bahwa kalau misalkan gue pengen ngelakuin bisnis ini, gue pengen bisnisnya tuh yang real money making dan emang bisa scale-nya tuh bisa gede gitu. Oke. Bukan yang cuma one hit, abis itu cabut, viral sekali, hilang. Gue pengen yang sustain, dan gue ngeliat kayak makanan Indonesia tuh hal yang sustain banget lah. Dan di Indonesia tuh belum ada restoran Indonesia yang sifatnya tuh kayak fast food kayak McDonald's gitu. Oke. Tapi yang sisi Indonesianya. Nah itu yang pengen gue bawa dari awal tuh. Oke, jadi lu kayak pengen localizing fast food. Iya. Gitu. Akhirnya datanglah ide sambal bakar ini. Ini ide dari lo atau kayak setelah berapa lama lo diskusi atau gimana baru dapat idenya sih? Enggak, sambal bakar itu tuh dari TikTok idenya. Oke. Jadi gue nanya ke TikTok, gue harus bikin apa? Dan komen dari mereka tuh makanan Indonesia. Terus gue tanya lagi, dan TikTok hasilnya literally TikTok. tim TikTok? Enggak, audience TikTok. Oh, audience TikTok, oke. Jadi gue nanya ke audience TikTok, makanya waktu itu pas lo awal. engage lagi ya, audience lo ya? Jadi gue pas awal tuh ya lumayan ramenya karena engaging dengan audience. Jadi audience tuh ada ngerasa kayak, gila gue ngeliat videonya dia gue suruh bikin restoran Indonesia, real beneran ada nih restorannya.
Iya. Tapi emang kalau bisa kita kasih satu title buat lo, Raja Engagement. Repot ya. Oke, tapi sebelum lu menjadi Raja Engagement, lu dulu adalah seseorang yang ada di foto itu, Ben. Boleh dilihat? Nah, Foto legend. posenya jujur. Udah tepar banget. Agak kayak orang capek banget sih. Itu lu lagi lembur apa gimana, ceritain sih, Ben? Kebetulan dulu pas gue ngantor, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang nonton dan kerjanya sebagai lawyer, pasti tahu lah tiap hari lembur. Oke. Jadi udah nggak ada hari lembur, emang harinya Harinya udah pasti lembur. Oke. Justru hari normal lo adalah hari begadang ya. Iya, itu Katanya udah pasti. banyak ngecek dokumen ya kalau Lumayan anak sih, dan law itu firm. pasti kayak pulangnya tuh hampir tiap hari jam 2, jam 3, Coy, terus lo masuk kerja lagi jam? jam 9. Dan itu kayak on a daily basis lah. Tunggu, jam 2 lo pulang. Kantor ke rumah jarak berapa lama? Sejam lah. Nyampe rumah jam 3, cuci muka jam 4 tidur. Iya. Lu bangun jam berapa berarti? Berarti jam 7? Iya, jam 7 udah bangun. Capek banget sih. Iya, emang lumayan gila sih. Tapi itulah memang terkadang yang gak bisa kita pilih ya pada saat kita kerja sama orang. Benar. Ya Tapi nggak gue sih? suka juga sih. Lu Jadi suka gue juga nggak ya? komplain juga. Cuman kan sekarang lu punya freedomnya. Lo kan Ya. udah punya bisnis sendiri. Lo udah fokus sama bisnis lo. Ya, Jadi pasti benar. tuh bisa lo atur sendiri dong. Benar. Balance-nya. Iya, tapi kenapa nih foto meaningful ya buat Iya. gue? Karena kalau gue ngeliat nih foto, gue selalu keinget kayak, wah anjir capek juga ya pada saat itu ya. Tapi pas gue ngelakuin sekarang, gue dulu mikirnya kayak, oh gue pengen ada bisnis sendiri nih, pengen punya hal yang gue bikin sendiri. Ternyata sekarang lebih capek lagi. Karena kalau di sini begitu gue nyampe rumah, gue kayak dek, Lupa gitu ya. udah gue kelar, gue bisa tidur. Oh iya. Sekarang ini kalau gue nyampe rumah, itu kayak 24/7 Masih ada di kepala stay connected gitu. di kepala lu ya. Iya. Iya, karena itu kepemilikan lu sendiri ya. Maksudnya Bener. lu jor-joran, lu taro all in di semua hal yang lo lakukan pasti. Tapi itu kan kalau capeknya ya, Ben, yang gue mau tahu tuh pressure sih. Pada saat lu kayak punya bisnis sendiri, terus apalagi bisnis lu kan cepet banget viralnya ya. Iya. Itu se-pressure apa sih, Ben, buat lo? Pressure-nya mungkin beda banget ya sama kalau dulu pas as an employee. Kalau kita pas as an employee, misalkan kita ngelakuin hal yang salah, ya pasti lo tau lah, kita cuma dampaknya itu ya udah, let's say dimarahin. Tapi kan kita akan tetap digaji kan Oke. dari hal itu. Sedangkan makin kesini kayak kalau kita bikin kesalahan as an businessman gitu, ya kita akan ngerasain dampaknya itu secara real, Oke. which is ngalamin kerugian, Betul. atau mungkin dihujat. Betul. Jadi kayak secara hak emang jadi lebih gede, tapi secara Kewajiban juga lebih gede. lo otomatis Betul. akan lebih pressure. Apalagi lo kan leadernya ya. Ya, Pernah gak sih lo kayak akhirnya sebagai leader lo membuat evaluasi yang besar-besaran Ya. selama lo punya bisnis ini? Apakah lo sempet rombak konsep Ya. atau kayak operational tim lo, terus kayak teamworknya kali atau apa? Ada gak sih? sering sih ada satu gebrakan yang kita lakuin gila-gilaan tuh di tahun pertama sampai kedua sambal bakar. Oke. Itu kita tuh pembangunan, pokoknya all about new stores. Oke. Nah, dalam 2 tahun tuh kita bikin kayak 20-an cabang gitu. 2 tahun 20 cabang. Berarti setahun 10. Iya, Gila, kira-kira. itu banyak banget loh, Ben. Nah, pas kita udah bikin itu, tiba-tiba kita ngerasa kayak, wah ini agak nggak sustain nih. Karena ada feedback negatif, Oke. ada yang nggak ke-handle. Oke. Akhirnya di tahun 2 ketiga itu, kita mulai slowing down tuh. Kita nge-maintain dulu, kita rombak, Oke. kita benerin yang existing. Back to the roots ya. Iya, jadi kita Oke. mikir kayak, mendingan kita punya 1 cabang yang bagus dan money making banget, daripada kita punya 4 cabang tapi buruk nih. Dan berantakan malah Dan jadinya. berantakan, makanya kita Iya. akhirnya ngerevisiin cabang-cabang kita. Oke. Dan ya sekarang sih udah lebih ke maintain lah. Oke, berarti sekarang nih di tahun 2025 ini Ya. total lo ada berapa cabang? Sekarang kita ada 29, yang lagi pembangunan ada 5. Berarti on the way 34 On the way 34. di tahun 2026 hopefully ya. Ya. Atau jangan-jangan sebelum tahun baru lo mau gebrak lagi nih langsung buka 5. Enggak ya? Enggak. Oh, seru banget, Ben. Tepuk tangan dulu, guys. Come to think of it, yang bikin ini semua kayak buat gua mind blown adalah you're not even 30, Ben. Ya, ya. Ya gak sih? You're not even 30, terus kayak lu udah mencoba dari kerja sama orang, kantoran pun gak cuma di satu kantor. Akhirnya lo
bikin menjadi kreator, lo bikin tim sendiri sama abang lo nggak sih kalau gue nggak salah? Iya benar. Iya gue inget gue pernah ketemu abang lu, Iya, di kantor, ketemu ya. ponakan lu pulang sekolah, gue inget banget. Ya kan, bener kan? Iya tapi lo tuh you look like you are very well prepared for this step of your life. Iya. Nah mungkin Sobat Genius di rumah nih pengen juga Ben kayak mempersiapkan diri untuk kayak lu mengambil leap of faith, ninggalin pekerjaannya di kantor untuk lu make your own destiny. Gitu ya gak sih? Nah menurut lu kalau misalkan ada Sobat Genius di rumah nih yang kayak Kak Iben, apa sih yang harus aku siapkan untuk berbisnis? Nah ada gak? Untuk berbisnis ya, yang paling penting itu udah ada Modal. Udah ada bukan modal, mungkin ngelakuin bisnisnya ya itu tergantung kan pengen ngelakuin bisnisnya apa. Tapi yang paling penting lu udah ada persiapan kalau ini gagal sih. Oh gitu. Even before business plan, Before bisnisnya itu. lu udah mitigasi duluan. Iya, kalau gua ngerasa ya itu lumayan perlu lah karena kita harus ngeliat worst case scenario-nya nih. Even kalau worst case scenario terjadi, kadang bisa lebih worst lagi daripada apa yang kita bayangin tuh. Nah, jadi kita udah harus siap akan hal itu. Kebetulan kalau gue sendiri emang orangnya dari dulu risk taker banget sih. Jadi lu gak takut tuh ya? Iya. Soalnya moto hidup gue tuh toh nanti juga mati. Jadi jadi mending lakuin aja lah. Iya sih, might as well selagi lo hidup jangan ada penasaran deh. Iya. Lu apa sih Zodiac? Capri ya? Leo. Oh langsung mukanya gitu tuh. Itu kalau orang zodiak No gitu. wonder. Setiap disebut pasti. Iya. No wonder. Gue tuh juga ada Leonya, Moon. Oh, udah. Tapi kenapa gue gak seberani lu ya? Jadi lu bener-bener berarti sebelum dimulai nih, let's say nih kalau kita runtutin ya. Iya. Pertama lu mitigasi dulu. Let's say, nih gue gila-gilanya aja ya. Gue mau bisnis parfum. Let's say. Tapi kalau parfumnya gagal, gue gimana ya? Itu yang gue pikir lebih dulu daripada bisnis plan gue. Iya. Plus kalau gue ngerasa di luar dari itu ya. Yang perlu dipikirin itu adalah apa hal yang bisa gue lakuin yang risk to reward-nya itu very very exponential. Jadi ketika gue ngelakuin konten, itu gue mikir kayak gila, ini gue ngelakuin dengan modal yang sangat-sangat minim, tapi dengan potential revenue yang sangat-sangat gede. Iya betul. Kan ada juga bisnis-bisnis yang sifatnya ya emang revenue gede karena dari awal lu untuk masuk ke dalam bisnis itu lu juga butuh modal yang gede gitu. Nah, lu coba mungkin kalau pengen risk kayak itu lebih minim lah. Ya cari bisnis yang dimana lu risknya kecil tapi rewardnya ini bisa gede banget. Kayak apa ya Ben, kayak Cimol Bojot AA gitu. Cimol Bojot. Ngonten lah, ngonten. Oh ngonten ya. Ngonten kan pencet tombol post masih gratis. Tapi ngonten gue setuju sih. Ngonten gue setuju karena talking about konten ya. Sebetulnya yang harus modal lo adalah 2 sih menurut gue. Konsistensi sama creativity. Iya. Itu yang gak boleh berhenti untuk lo peres gitu, ngerti gak sih? Kayak lo harus tahu kalau, nih gue nanya aja ya menurut lo, kayak kalau creativity itu gak ada ujungnya sebetulnya. Jadi pada saat lo ngerasa lo block gitu kayak, kok gue gak bisa lanjut ya? Ya itu lo belum nyoba aja. Iya benar. Ya gak sih menurut lo? Setuju. Lo berapa tahun ya berarti total content creator Ben dari 2019 ya? Iya 6 lah. 2019 akhir lah. Ya 5 tahun lah ya. Tahun. Itu lama banget lo Ben. Terus berarti setengah periodenya lo udah mulai jadi sambil bisnismen ya? Iya benar. Jadi 3 tahun content creator, 3 tahun kreator plus businessman. Iya. Lo gokil sih Ben. Terima kasih. Iben everybody. Oke, ini kayaknya kita akan lebih seru lagi ngobrolnya. Karena sekarang gue ingin mengulik lagi lebih jauh soal finansialnya ya. Oke. Apa kalau siap dikulitnya secara finansial? Siap, tapi jujur kalau gue sendiri nggak mungkin bisa. Pasti kita perlu yang expert. Betul, kita undang ya. Kalau gitu untuk bergabung bersama kita ada Mbak Uli Safitri sebagai Certified Financial Planner dari One Shield. Halo Mbak Uli. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Mbak Uli, sebelum kita mulai, tahu nggak sih kita ini kehadiran seseorang yang dinobatkan sebagai 30 under 30 versi Forbes. Gitu aja. Merinding. Gitu aja. Kehadiran dia bikin jiper. Hoki. Iya.
Bikin branding kayak makhluk halus ya Mbak, kayak biar makhluk halus. ketularan. Oh iya Biar benar. Ketularan kayak duit kan diciprat-ciprat. Ketularan terti juga, Mbak mau terti juga. Udah lagi dong kejauhan, jangan. Oke, ini kita mumpung sudah kedatangan Mbak Uli ya. Ya. Di sini ya Ben untuk ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Nah tadi kan kalau Iben udah aku tanya Mbak, apa sih kesiapannya yang harus paling dipersiapkan kalau mau bikin bisnis? Menurut Oke. Iben itu sebetulnya mitigasi kalau misalkan nanti bisnis lo gagal lo mau ngapain? Yes. Tapi kalau menurut Mbak Uli sebagai certified financial planner, what is that? Oke, karena sebagai CFP ya, Oke. jadi kita sambungin sama duit nih. Oke. Kan sekarang banyak banget ya, maksudnya di luar sana tuh kayak ya banyak yang suka curhat gitu ya. Aduh bos gue NPD, lingkungan kerja gue toksik gitu. Sering terjadi tahu Sering itu di terjadi kantor-kantor. kan, apa gue resign aja ya? Gue bikin bisnis aja deh gitu kan. Sebentar, Sobat Genius gitu ya. Sebelum kita bikin bisnis itu satu, yang tadi dibilang Mas Iben tuh bener banget. Worst case-nya apa? And then worst case itu A, B, C, D dan seterusnya banyak gitu ya. Jadi sebelum bikin bisnis yang harus diselamatin dulu nih di pribadi. Satu, kalau lu hidup tanpa gaji bisa hidup berapa lama sih? Setengah tahun kah? Setahun kah? Jadi nggak ngomongin bisnis dulu nih, Oke. ngomongin pribadi dulu gitu ya. Which is apa? Dana darurat. Ada nggak tuh? Yang kedua, jadi biaya hidup ada, dana daruratnya ada. Terus udah gitu, baru ngomongin bisnisnya. Ketika mau bikin bisnis, bukan resign dulu, terus baru bikin bisnis. Bisnisnya udah ada dulu. Baru resign. Nah, resignnya pun setelah apa? Setelah let's say bisnisnya tuh udah profit, udah stabil minimal 6 bulan. Oke. Minimal. Jadi kelihatan nih, oh oke. Jadi nggak gambling banget Jangan gitu ya? dong, itu nekat. Jadi Oke. based on data tetap. Itulah. Oke. Kurang lebih seperti itu. Iya, Dan sama kayak Iben sih sebetulnya. Tadi dia juga kayak, tapi waktu masih menjadi kreator ya Ben, Iya, iya. kayak jadi kreator sustain dulu, Correct. baru dia cabut ngantor. correct. Dan Iya. tadi ada satu kalimat dari Mas Iben yang aku setuju banget. Apa? Profit dulu, baru scale up. Iya, iya. Oke. Itu kuncian bisnis menurut aku. Iya, iya. Scale up tuh maksudnya kayak Digedein, membesarkan. membesar. Iya, iya, iya. Either digedein atau dibanyakin lah ya gitu Oke, kan. Dari iya, satu iya. cabang jadi berapa cabang gitu. Iya benar-benar. Bener sih, tapi kalau dipikir-pikir ya profit dulu. Bener. Emang lo harus make sure ini untung dulu. Jangan Yes. sampai nanti udah di scale up terus kayak tiba-tiba malah leads you to bankruptcy gitu kayak Correct. Iya. karena nggak diperhitungkan dari awal. Betul. Coy, amit-amit ya. Betul. Amit-amit. Dan biasanya orang tuh gini ya, kalau mau bikin bisnis kan memang kita bermimpi besar ya Mas Iben ya. Terus kayak wah forecastnya keren nih. Dan forecast ini biasa dijual sama investor gitu kan. Iya. Ini forecastnya segini loh gitu. Kalau kita satu cabang untungnya sekian, dan 100 cabang kebayang nggak 100 kali lipat gitu kan. Tapi yang orang kadang lupa kalau rugi gimana. 100 Juga lipat 100 kali lipat. Iya ya. bener. Nah jadi kalau rugi seperti apa tuh? Jadi semua skenario itu harus dipikirkan. Betul. Kalau kita untung terus gimana? Terus masa sepinya gimana? Terus kalau misalnya kita rugi, kita bisa kan kalau rugi tuh kayak apa ya? Kayak kita lagi kerja terus kita sakit, nggak bisa cari duit dong. Iya. Nah sakit 10 hari, gue harus ganti 10 hari nggak ada duit dengan kerja 10 hari lebih keras atau kerja 20 hari baru balik duitnya. Iya, iya, betul. Bisnis juga sama. Jadi kalau kita udah sempat rugi, kira-kira kita pulihnya berapa Harus di make lama up nih? terus ya. Betul sekali. Iya, iya, iya. Gitu. Pusing ya memikirkan uang ini. Ben, tapi lu dulu waktu awal mulai bisnis sesuai sama penjelasan Mbak Uli nggak? Sesuai banget sih. Oke. Soalnya pas awal gue mulai ngonten dan gue resign dari kantor gue, Oke. itu emang gue udah ada tadi yang dibilang Mbak Uli dana darurat itu emang udah ada juga. Iya. Dan itu pun juga waktu itu yang gue lakuin kan ngonten. Itu nggak segitu perlu modal Oke. di awal seberat itu. Jadi ya pada saat itu tuh gue ngelakuinnya tuh juga dengan kondisi apa ya, dengan kondisi nyaman juga. Oke. Karena menurut gue ini di luar dari keuangannya ya, di luar dari sisi kayak Oke. oh misalkan tadi Mbak Uli bilang ada dana darurat untuk 6 bulan. Iya. Kita punya 6 juta, sebulan butuhnya 1 juta. Itu kita udah aman kan untuk 6 bulan ke depan. Nah, di luar dari duitnya itu sendiri, kita tuh jadi dapat ada mentalnya tuh jadi lebih aman dalam mengambil resiko. Iya betul, dalam jadi ngambil lebih decision. tenang ya, lu lebih Iya. peaceful ya. Udah jadi pasti itu akan kepala lu lebih- tuh nggak clouded sama ketakutan ya. Bener banget. Kalau misalkan kita di otak kita, wah ini kita sisa 1 juta nih, Oke. dan gue butuh 1 juta di bulan ini, besok udah habis nih. Iya. Ini harus works bulan ini juga, Betul. atau gue bangkrut. Betul. Nah,
itu pasti secara mental jadi Betul. nggak stable tuh. Dan insting berjuang kita pasti langsung nyala kan. Iya, Jadi iya. otomatis kalau dana darurat kita terlalu mepet, ya secara keuangannya jadi buruk, secara mental pun lu jadi nggak bisa fokus kayak apa sebenarnya pengen lu kerjain. Betul, gitu. mikirnya jadi nggak sehat, takutnya nantinya malah maksain ya. Betul. Iya iya, Mbak. Tapi ini kan kalau Iben tadi kasusnya dia adalah dari content creator, Yes. terus akhirnya punya bisnis. Betul. Anak ini rezekinya bagus banget berarti gitu kan. Dia kasus one in a million nih, bagus. Udah pinter ya nggak? Hokinya bagus, pinter nabung, semua lu ambil Ben. Dulu kalau kayak gitu lu naik podium terus, semua piala lu bawa pulang jadinya. Nah tapi mungkin banyak banget teman jenius di rumah yang bingung nih. Kayak, tapi aku kan kerja kantoran, aku bukan gaji Mas aku Iben segini, gitu ya. gaji aku segini, Ya. gimana dong caranya, strategi atau tips yang paling wise gitu menurut Mbak Uli untuk mau mulai bisnis? Mulai bisnis ya. Oke, sebetulnya cerita dari Mas Iben itu kalau aku tangkep ya, kita bicara modal tuh bukan cuma uang. Jadi modal itu uang betul, tapi yang kedua apa mental. Terus yang ketiga yang mesti diingat Nekat, modal nekat. enggak dong, kan pakai ada perhitungan. Oh iya, Jadi benar. nekatnya tuh sudah berdasarkan number lah ya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah gini, pada saat kita mau bikin bisnis, si bisnisnya itu udah ada gitu kan. Jadi kalau misalnya katakan aku bukan Mas Iben, aku karyawan biasa, ya nggak apa-apa. Berarti kalau kamu karyawan biasa, terus bukan content creator juga gitu ya. Jadi kan mungkin networknya nggak seluas Mas Iben nih gitu kan. Exposure-nya nggak sebesar Mas Iben juga. Yang bisa dilakukan tuh kalau istilah kerennya nih, dulu kan Mas Iben di visi ya, MVP, Minimum Viable Product, atau bahasa gampangnya pilot dulu, tes dulu nih. Jadi mau jualan apa sih? Kamu mau bisnis apa? Oh, aku mau bisnis, aku jago bikin risol misalnya gitu ya. Ya udah, jualan dulu sama teman sekantor. Berapa banyak yang suka, berapa banyak yang PO dulu nih, pesen dulu gitu kan. Jadi bener-bener udah ketahuan dulu tuh. Ada dulu bentukannya, baru. Karena apa? Ketika bicara bisnis, itu kayak maraton men. Bukan lari sprint cepet-cepetan bentar selesai. Tapi kan never ending ya Mas Iben ya. Maunya sih never ending. Maunya never ending justru gitu kan. Bayanginnya gini sobat, kalau misalnya kita kantoran, kita punya bos, KPI dikasih, SOP udah dikerjain, kita cuma tinggal ngikutin. Ketika kita bisnis sendiri itu semua nggak ada KPI, nggak ada bos yang neriakin kamu harus kerja gini, nggak ada teman kerja, nggak ada SOP gitu kan. Nah itu semua harus dipikirin sendiri. Sampai katanya Iben aja tadi dia sampai 24 jam mikir aja dia nggak berhenti. Bener itu. Jadi sebetulnya itu sih. Jadi ketika kalau sobat-sobat dari kantoran gitu ya, terus mau jadi bisnismen, mungkin transisi dulu. Ada masa transisi dulu nih. Nah masa transisinya itu adalah tadi ya, udah ada bisnisnya udah berjalan, terus udah ketahuan, oh selama minimal 6 bulan udah profit. Terus profitnya sudah hampir menyamai bahkan lebih besar dari gaji bulanan. Jadi safe nih, kita kehilangan pendapatan tetap, ini udah bisa menghidupi. Udah ke-replace langsung ya. Betul sekali. Iya. Jadi gitu. kayak sambil dijalanin dua-duanya, tapi makin lama makin mikir, full time lah kamu di situ. Betul sekali. Makanya rekeningnya mesti dipisah. Antara rekening gaji sama rekening bisnis. Supaya tetap ini ya, nggak kecampur ya trackingnya ya. Betul sekali. Wah, susah juga ya. Enggak lah. Pasti bisa. Mulai. Tapi kalau faktor finansial yang perlu dipastikan aman sebelum seorang karyawan memutuskan jadi pemilik bisnis itu apa selain profit tadi? Selain profit, satu yang pasti dana darurat gitu kan. Jadi dana darurat untuk pribadi ya. Yang kedua dana darurat untuk bisnisnya juga. Jadi kalau bisnisnya sepi, berarti mesti punya running operasional tanpa ada uang masuk bisa berapa lama. Jadi selalu dua sisi nih ya gitu. Terus yang kedua apa? Kita punya biaya operasional pribadi nih. Nah bisnis juga punya operasional pribadi juga kan, beli bahan pokoknya, bayar listrik, air, segala macam, gaji karyawan mungkin kan. Jadi biaya hidup pribadi kita berapa, biaya hidup bisnisnya berapa, operasional, itu mesti ada. Ya, dan harus di-tracking terus ya. Harus di-tracking terus. Jadi kalau misalnya kita ngelihat mau berapa lama, ya berapa lama kan sebenarnya balik lagi ke modal ya. Kita kan bisnis kan banyak nih, jadi aku ngomongnya general aja ya Mbak Pila, Mas Iben gitu. Jadi
punya runway untuk bisnisnya berapa banyak, punya runway untuk pribadi berapa banyak. Oke. If things doesn't work, berapa lama bisa tahan. Oke. Terus if things doesn't work, itu kan berarti ada keluar ongkos tapi ada kerugian juga kan. Nah buat kerugiannya ini juga bisa berapa lama. Jadi ketika kita bicara forecast, bukan hanya forecast untung tapi forecast kerugiannya juga mesti dihitung nih. Karena pada saat rugi, ongkosnya tetap jalan loh. Jadi tetap mesti diperhitungkan, tetap ada operasional terus gitu. Betul, Jadi betul. itu sih kalau secara finansial. Dan yang paling penting nih, kalau kita karyawan kan tadi Mbak Pila sempat mention ya, BPJS dibayarin dong gitu kan. Ketika kita keluar jadi pebisnis, itu harus tetap bayar Mbak Pila. Apalagi kerja 24 jam ya Mas Iban ya, resiko sakitnya makin Betul, tinggi. betul. Jadi asuransi jiwa. Tapi jadinya bayar sendiri ya, Bayar Mbak? sendiri, bener. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan jangan lupa. Iya. Banyak banget kan kejadian pebisnis di Indonesia, ibaratnya pemain utama nih gitu di bisnis tersebut tiba-tiba sakit, nggak ada asuransi, nggak ada apa, bisnisnya nggak kepegang, buat sakitnya keluar duit banyak lagi karena nggak ada asuransi. Amit-amit jangan sampai. Itu penting sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Uli. Gila ya, emang intinya tuh kita nggak bisa main-main dalam mengatur keuangan. Yes. Kayak aturlah keuanganmu wisely starting today. Correct. Even better sebenarnya kalau udah dari yesterday sih. Tapi kalau belum, at least start today, ya kan? Lu Ben, gue mau nanya deh Ben. Gue tuh sebetulnya agak miripnya sama lu ya, maksudnya secara pekerjaan ya. Kayak kita kan income-nya per project. Sebelum lu ada bisnis ini, ya nggak sih? Nah, tapi sekarang nih lu udah ngerasain kan, berarti bedanya karyawan, kreator, businessman, entrepreneur, gitu. Apa bedanya cara mengatur keuangannya Ben menurut lo? Oke, kalau as an employee bisa dibilang kita udah tahu revenue kita berapa. Dapat berapa ya? Karena gajinya flat segitu kan? Yes. Iya. Dan operational cost kita ya kita udah bisa kebayang lah berapa. Kalau as a creator itu ya revenue yang akan kita dapetin sesuai dengan seberapa kita performnya. Oke. Mungkin mirip-mirip nih sama bisnis. Oke. Cuma kalau gue sendiri ngerasain yang paling bedanya itu adalah dari segi operational cost-nya. Kalau as a creator mungkin operational cost-nya nggak segede itu. Iya, karena misalkan let's say tim in-house. Iya. Jadi lu ya setiap syuting yang nggak keluar cost apa-apa lagi ya nggak sih? Iya. Tergantung scale-nya juga sih. Walaupun bisa gede juga ya. Cuma mungkin operational cost dan fixed cost-nya tuh nggak segede kalau bisnis. Oke. Dan kalau content creating, initial investment kita di situ tuh nggak segede bisnis. Oke. Sedangkan kalau bisnis, initial investmentnya mungkin dibutuhkan lebih gede. Oke. Jadi kalau gua ngeliat tuh tiga-tiganya itu, ini misalnya karyawan, creator, sama pebisnis. Pebisnis. Yang karyawan itu risk-nya kecil, reward-nya kecil. Iya. Yang creator sedang-sedang, yang bisnis Gede-gede. gede-gede. Jadi ya tadi yang kita bilang di awal sih. Ini gue jadi ngebayanginnya kayak kalau kita main PS gitu loh Ben. Naik level ya nggak sih sampai akhirnya berarti gue bisa bilang di level entrepreneur atau pebisnis ini adalah yang paling challenging buat lo ya? Lumayan sih. In terms of mengatur keuangan atau semua hal? Iya, in terms of keuangannya sih. Soalnya up and down-nya banyak banget. Betul lagi, karena itu menjadi tanggung jawab lu full ya? Iya, plus bedanya mungkin banyak orang juga yang terlibat di situ. Sekarang kan bisnis gue karyawannya tuh ada sekitar 2.000. Jadi tangan dulu dong. Semua. Tapi gue mau applause lo dulu ya. Maksudnya I very appreciate the way in this economy lo menciptakan 2.000 lapangan pekerjaan. Betul. 2.000 keluarga di luar sana yang lo bantu untuk dikasih makan. Gila lo Ben. Mudah-mudahan berkat terus ya. Terima kasih. Ben, apakah yang tadi barusan lo jelasin ke kita tuh yang low risk, low reward? Medium risk, medium reward sebagai kreator. Tadi pertama karyawan, yang kedua sebagai entrepreneur, high risk, high reward. Apakah itu pelajaran finansial yang paling utama yang lo dapatkan setelah lo berubah jadi karyawan, kreator sampai ke bisnis? Yes, lumayan sih. Oke. Itu kayak yang membedakan banget dari pas employee sama si pebisnis itu. But the way you manage the money itself. Gila ya. Ben, tapi kalau misalkan uang dari bisnis, lu ngikutin kata Mbak Uli nggak yang beda rekening, beda pencatatan, yang nggak disatuin? Oh iya, beda total itu. Beda ya.
Ya udah dijelaskan Nggak sama Mbak Uli kegabung. tadi sih. Iya benar tadi Oke. Mbak Uli bilang nggak kegabung sama sekali. Heeh. Berarti lu rapi ya Ben? Ya awalnya enggak lah, cuma Iya. mau nggak mau harus dirapiin. Oke. Makin kesini makin harus dirapiin. Oke, ini kan tadi financial. Sekarang coba gue mau tarik ke obrolan yang agak non financial ya. Ya. Gue tuh pengen tahu sih Ben, menurut lo nih apa hal paling berharga yang lo rasakan atau yang lo dapatkan selama perjalanan lo bisnis sebagai mantan pegawai kantoran ya? Ada gak sih momen lo kayak lagi duduk kayak gila gue dapet ilmu ini gitu? Oh, mungkin lebih ke feelingnya, feeling of freedom dan feeling bahwa kalau lu melakukan sesuatu, mungkin di sini ada nih karyawan teman-teman Genius nih yang as an employee, kayak gue ngerasa tuh dulu pas gue as an employee, gue tuh nggak suka misalkan gue ngelakuin suatu hal A dan hal ini perform, tapi gue tuh nggak dapat feedback performance itu. Let's say gue harusnya kita dapat bonus atau apa, tapi performance-nya tuh nggak jelas karena dinilainya tuh oleh atasan kita kan. Iya dan bisa jadi namanya atasan ya senggol-senggolan, subjektif nggak ada sih? subjektivitas. Nah, iya lagi. Dan ini buat teman-teman Genius nih yang pengen menjadi entrepreneur ataupun content creator, yang paling gue suka dan paling gue hargain tuh apapun yang kita lakuin, kalau itu perform well, kita benar-benar dapat feedback itu ya langsung. Iya. Entah kalau kontennya berarti viewsnya gede, Iya. entah kalau Komennya bisnis artinya, engaging, ya. kalau bisnis artinya revenue lu naik. Jadi ini tuh benar-benar kayak ya lu ngelakuin A, lu dapat A. Sedangkan kalau as an employee, kadang kita udah ngelakuin yang paling bagus, yang paling baik yang bisa kita lakuin. Betul. Tapi kita nggak dapat Oke. rewardnya gitu. Berarti karena lo bisa memonitoring performa lo Iya. sendiri gitu ya. Yes. Udah bener-bener kayak transparently. Saya nih saking gue ininya nih, saking gue excited sampai ketabok tadi gitu. Transparently monitoring performa lo. Iya. Tapi gue setuju sih. Jadi kayak kalau kita langsung dapat feedback dari sebuah karya gitu ya, let's say yang kita buat sebagai kreator, learning lo juga jadi lebih cepat. Benar. Jadi gap ke next stepnya tuh bisa lo isi sesuatu lagi. Iya. Ya kan pasti akan selalu ada learning di situ kayak oh ternyata dari komennya tuh lebih suka kalau gue let's say banyakin bercandanya, berarti next Iya. konten gue nggak terlalu serius deh. Atau kayak oh ternyata dia lebih suka storytellingnya. Iya. Berarti next konten itu gue setuju banget sih Ben. Tapi berlaku juga ke hal yang negatif ya. Iya, Kalau kita ngelakuin yang salah jadi kayak kenapa dapet- gue Dio? Nah, itulah. Kenapa gue dibilang begini sih? Kan maksud gue nggak begitu. Tapi itu iya juga lagi. Tapi lu sih pasti nggak gentar ya dengan respon-respon negatif di sosial media. Pasti lu udah kayak angin lalu aja Ya nggak sih Ben? udah, iyalah. Iya nggak sih? Iya. Lewat-lewat Iya, aja. kelihatan lah. Nggak mungkin kalau lo gampang ngedown. I mean look at you today. Oke, ini sudah cukup inspiring sih sebetulnya obrolan-obrolan dari tadi, very encouraging. Sekarang coba aku mau tanya sama Mbak Uli ya. Yes, Ini Mbak sebetulnya Pila. dari tadi obrolan-obrolan Mbak Uli itu di sini untuk membuat kita napak gitu. Kayak memijak bumi. Mbak, ini misalkan ada teman-teman Genius di rumah yang kayak statusnya masih sebagai karyawan ya. Yes. Tapi kayak ya udah, kayaknya gue akan memulai langkah kecil atau kayak baby steps untuk memulai bisnis yang terdekat ya Mbak, yang bisa dimulai hari ini juga atau minggu ini. Yang bisa dimulai saat ini juga adalah karena gini ya, aku yakin in this economy rata-rata orang nggak punya sumber income cuma satu. Biasanya Iya. ada lebih dari satu. Iya pasti ada side Pasti projectnya, ada side apa project, ya. side job, atau mungkin ada penghasilan dari investasi atau apapun gitu ya. Langkah yang pertama adalah bikin rekening khusus untuk bisnis yang lagi kamu lakuin. Oke, Jadi itunya side dulu job, ya. itunya dulu supaya apa? Teman-teman bisa financial check up untuk bisnisnya. Tapi rekeningnya harus Genius karena dengan semua fitur-fiturnya, coba bisa kamu dapetin di Genius. Kan harus hari ini juga kan? Benar. Starts today. Thank itu you. dulu Ya. satu. Terus Ya. dari situ udah buka rekening, kelihatan dong terima duitnya berapa sih? Tiap hari kah? Oke. Udah mingguan kah? Tiap bulan Apalagi gitu kalau kan? trackingnya lewat aplikasi Genius Betul. Mbak. Very easy. Terus Income-nya udah ketahuan, expense-nya ketahuan juga. Jadi Oke. kalau expense-nya buat bisnis, ambilnya dari rekening yang bisnis. Tapi rekening Oke. Genius. Genius.
If you're using Genius, then you're a genius. Jadi ketahuan ya, jangan dicampur dulu nih. Iya. Nah, terus udah gitu, yang selanjutnya apa? Misalnya udah punya produknya nih, apakah jualan jasa atau jualan barang gitu ya? Tapi kan kalau orang karyawan biasanya masih malu-malu nih, jualannya cuma ke teman-teman doang gitu kan. Nah, padahal kalau mau jadi pebisnis, mentalnya mesti dilatih. Oke. Jadi, Nah itu juga bisa dimulai dari hari ini loh. bisa modal dimulai dari mentalnya. hari ini. Iya, Coba iya. jualannya jangan cuma teman selantai, lantai atas, lantai bawah gitu kan. Siapa tahu dapet jodoh gitu ya Mbak. Kalau udah ada gimana aja. Siapa buat yang belum ya, buat yang belum. Oke, terus Jadi terus. mulai promosi, mulai open. Gue tuh jualan risol. Gue Oke. tuh jualan ini loh. Gue bisa Oke. ngeditin video atau apalah gitu. Jadi Oke. mulai promosi nih gitu. Karena apa? Ngelatih mental. Semakin kita promosi banyak, mungkin kan bakal ada yang nerima, bakal ada yang nolak juga kan gitu. Nah, kuat nggak menghadapi penolakan itu? Ini latihannya ya. Latihan dulu. Oke. Jadi ini bisa dimulai dari sekarang. Oke. Dah, itu dulu Nggak aja. perlu Hari ini. nanti-nanti. Sekarang juga. Sekarang juga. Bikin rekening Genius. Coba tangan dulu dong. Oke, Ben, ini mungkin ada juga nih teman-teman Genius di rumah yang kayak, oke, aku akan memulai sarannya Mbak Uli. Tapi masih ragu, masih galau. Ya. Ada yang mau lo sampein nggak? Untuk teman-teman Genius yang mau jadi Iya. pebisnis ya, yang sekarang karyawan. Kalau saran gue, apapun itu, apapun bisnis yang lu mau lakuin, dimulai dengan konten. Oke, Kenapa? Karena gue ngerasa, bukan gue ngerasa sih, emang realitanya ya. realitanya. Konten itu hal yang nggak ada 20 tahun lalu. Jadi menurut gue generasi kita nih, yang seumuran gue 20, 30. beruntung banget ya. Ini kita nih generasi hoki. Setuju. Generasi di mana kita dapat kesempatan untuk konten secara gratis Betul, ini. betul. Karena lu 20 tahun lalu lu pengen bikin restoran kayak sambal bakar, lu harus gila-gilaan itu marketingnya. Betul. Nggak mungkin bisa bikin kayak gitu. Jadi nih selagi tombol post itu masih gratis, apapun yang lu mau lakuin mulai dengan konten Tapi itu. gue setuju lagi, selagi ngepost gratis, ngonten sebanyak-banyaknya, gue setuju lagi. Yes, bener banget. Jadi ya plus itu free, bayarnya cuma dengan waktu lu. Jadi jangan alasan nggak ada waktu. Pokoknya selama masih ada waktu buat ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, Nah. digantilah dengan konten. No excuse. Ini semua soal prioritas dan kemauan. Oh benar. Ben, mau ada Mbak Uli? Ada yang mau lo tanyain nggak ke Mbak Uli? Mbak Uli, Yes, Mas Iben. mungkin aku mau nanya juga nih. Boleh. Buat yang lagi nonton juga kali ya. Ini biar mereka kebayangnya real nih. Yes. Biar mereka kebayangnya real. Misalkan kayak aku dulu nih, gaji aku 10 juta. Terus aku pengen ngelakuin bisnis yang sifatnya itu jualan suatu barang. Nah, itu secara finansial kira-kira hal apa yang better aku lakuin? Let's say misalkan dari 10 juta itu pengeluaran aku per bulannya 6 juta lah. Jadi aku ada 4 juta spare ini. Nah, kira-kira gimana cara kita nge-utilize itu biar maksimal nih yang mau kita lakuin nih? Oke. 10 juta ya, pengeluaran 6 juta nih. Iya. Berarti 60% kan? Oke. Kita pakai golden ratio ya, seperti biasa. 50, 30, 20. Bisa nggak kebutuhannya diturunin jadi 5 juta? Oke. Karena pengeluaran itu biasanya 50% aja nih di capnya gitu Aduh, kan. tapi kalau kayak gitu kudu jomblo Mbak biasanya kalau cewek. Cowok ya, kalau Cowok. cewek punya pasangan justru makin berkurang Sekarang. lagi kan, ada yang ngasih gitu kan. Nah, jadi turunin dulu kebutuhannya, ngelihat kita bisa sampai seefisien apa sih gitu biaya hidupnya. Terus yang 30 apa? 30% ini kan keinginan ya, buat kita jajan-jajan lah, konser lah, beli baju lah, beli gadget apa segala macam gitu kan. And then 20% ini yang wajib nggak boleh dikotak-atik buat nabung, dana darurat, investasi, asuransi masuk di situ juga. Jadi 50-20 ini nggak bisa diganggu gugat. Tapi bisa dicek nih, yang 6 juta tadi bisa diturunin nggak? Oh bisa turun jadi 5, oh malah ternyata bisa turun jadi 3 juta mbak. Saya daripada ngekos saya balik ke rumah orang tua, hemat gitu kan. Ya. Nah jadi apa yang bisa dikurangi, kurangi. Kemudian jatah wants-nya nih yang 30%, ini yang sebetulnya 30% ini nih, let's say 3 juta ya berarti dari 10 juta. Mungkin teman-teman bisa bertanya kepada diri sendiri, daripada saya pakai buat beli nyicil handphone baru, tapi kalau ini saya jadiin modal gimana?
bisa jadi apa nih 3 jutanya. Karena kalau beli handphone kan setahun turun harganya, iya kan? Sementara kalau 3 juta dikali 12 bulan aja udah berapa? Terus itu bisa dijadiin modal. Nah itu sih. Jadi sebetulnya untuk belajar ngelihat walaupun klise gitu ya budgeting, tapi budgeting itu dengan kita tahu kita punya kantong kebutuhan berapa, kantong keinginan berapa, and then kantong untuk nabung investasi berapa, ini akan kelihatan. Nah, kantong mana yang kamu mau kurangin dan kamu pindahkan posnya untuk bisnis. Oke. Gitu. Oke. Aduh, kalau di aku tuh kayak kantong mata deh, Mbak. Makin hari makin tebel. Oke. Jadi memang harus ada yang di-sacrifice, intinya Pasti gitu ya. demi masa depan yang cerah. Benar. Silo nih kayak masa depan kita semua. Asik. Oke. Lagi Ben mau nanya lagi udah? Aman sih. Itu masih Aman. Ben. Cukup clear Tapi lah. itu bagus deh Itu harusnya pertanyaan buat lo. referensi yang Iya, lagi nonton bagus tuh. pertanyaan lo karena kayak jadi ngasih gambaran sebetulnya. Iya. Sama lu tuh sebetulnya pengen ngomong lo irit nabung tapi lewat Mbak Uli. Itu kan maksud lo Ben. Iya. Ben, tapi gue denger lo tuh lagi ada challenge buat audience. Ada sih, Oke, ada. coba. Tapi gue nggak yakin nih pada ngelakuin. Tapi nggak apa-apa, dikasih aja. Coba tantang dulu. Oke. Nih untuk teman-teman yang lagi nonton, kalau lu seorang karyawan, gue nge-challenge lu nih. Untuk lu bikin video konten selama 30 hari. Jadi dari day 1 sampai day 30, lu bikin tiap hari. Dan itu ngebahas tentang bisnis yang lu mau bikin, progresnya, apapun itu videonya. Oke. Tapi One day bikin one yang lihat content. ya. Yes, satu One day hari one satu content. konten tentang si bisnis yang lu mau bikin ini. Nggak ada alasan mau apa kayak ada acara apa, tetap hari itu harus ngepost biar tahu progresnya. Nanti kalau benar-benar sampai hari ke-30 masih di post, gue akan datang ke TikTok lo dan gue ikut promosiin di TikTok. Coba kita lihat ada yang lakuin ya nih. Mantep lo. Keren Itu banget. gampang banget tuh sebenarnya. Iya, sebetulnya. Modalnya murah. Betul, tapi lu trigger dengan kolaborasi sebetulnya. Iya. Gila, keren. Lu keren deh Ben. Coba kita lihat ada yang lakuin. Coba, ya. ayo langsung aja. Lo nggak tertantang. Apalagi Leo-Leo juga di luar sana. Hey, udah ditantang sama Leo yang satu ini. 30 under 30 sekali lagi versi Forbes segitu aja. Oke, terima kasih banyak Mbak Uli. Terima kasih Mbak Pila. Terima kasih banyak Ben. Thank Tapi you. gue ada satu pertanyaan pamungkas buat lo. Dan pertanyaan inilah yang akan menutup pertemuan kita pada hari ini. Jadi harus gong ya. Harus gong nih, harus gong. Wah, Nggak biasa deg-degan aja. nih gua. Lu kasih gue satu kata aja ya jawabannya ya. Satu kata. Iya. Oke. Singkat saja. Iya. Oke. So, Ben, what is your money language? Energi. Mungkin itu Energi, kali ya. mantap. Thank you banget ya Ben, udah dateng, udah cerita-cerita. Makasih banyak juga Mbak Uli Thank udah you, Mbak Uli. membantu Thank you. kita di sini, Sama-sama. udah memberikan banyak pencerahan soal finansial. Yang aku yakin sebetulnya yang butuh lebih banyak belajar adalah hostnya, bukan Iben. Pertanyaan-pertanyaan, belajar juga aku kita. boleh ikutan challenge itu nggak? Boleh. Ikutan lah Mbak. Apa kita saingan? Ada hadiah tambahan nggak dari Genius? Kan dari Mas Iben ditawarin kolaborasi Genius, nih. mau ngasih hadiah tambahan nggak katanya? Nanti ya kita push mereka di belakang kamera ya. Terima kasih banyak teman Genius yang udah nonton podcast Money Language ini. Jangan lupa untuk saksikan juga episode-episode lainnya di Money Language season 2 barengan sama aku Pila di YouTube Genius Connect. Kalau gitu Pila pamit undur diri bersama dengan Iben. dan Dan juga Uli Safitri. Yeay, bye bye. Bye bye. Thank you.